Kalau ada korban lain segera lapor. Jangan-jangan si pelaku ini menyekap itu, menculik itu, menghilangkan kebebasan pada orang lain itu bukan hanya satu ini. Karena sepertinya pelaku tidak tinggal di situ kan, Iya. dikunci di luar, ditinggal. Nah ini mungkin dia masih banyak lagi sekapan-sekapan lain. Aduh, itu mengerikan Atau sekali ya, Pak hasil Susno. culikan-culikan lain. Nah ini harus diungkap motifnya apa ini, apakah sakit jiwa atau apa, atau dendam atau apa, harus diungkap. Nah, Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Kabar Reskrim 2008-2009, Pak Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, kalau kita bicara soal tantangan untuk menangkap pelaku, karena hingga saat ini pelaku masih belum diketahui keberadaannya, tetapi sebenarnya fotonya sudah viral di media sosial ya Pak Susno. Foto baik dia pakai filter maupun tidak pakai filter, jadi kita bisa tahu wajah aslinya seperti apa. Kira-kira tantangan kesulitan menangkapnya seperti apa Pak Susno? saya kira tidak sulit ya. Saya yakin Polri tidak sulit nangkap ini karena data-data sudah cukup banyak. Satu, foto ya. Kedua, orang yang kos pasti dimintai KTP, pasti dimintai KK karena KK-nya tidak ada tapi minimal KTP ada. Terus dimintai nomor HP, pasti itu. Kemudian kalau dia pernah membayar kos dengan transfer, berarti nomor rekening dia ada. Dari nomor rekening Iya, bisa diketahui. juga. Kemudian karena dia ke situ sering, selain foto, juga pasti dia ke sana tidak pakai sarung tangan kan. Pasti sidik jarinya ada nempel di situ gitu kan. Dan pasti juga misalnya karena dia menghilangkan identitas nama dan sebagainya, ya pasti DNA-nya juga ada di situ. Nah ini juga peringatan untuk yang punya persewaan kos ya. Jadi orang yang kos di situ kalau keluarga harus dimintai datanya, identitasnya, fotonya, KTP-nya, nomor HP-nya. Kalau berkeluarga ya kartu nikahnya gitu kan. Ini harus diminta semua dan saya yakin ini ada. Dan dengan ini ada dan ini sudah menjadi perhatian tingkat nasional, saya yakin Mabes Polri sudah bergerak di sini kan. Jadi bukan Polda Jabar lagi ya? Bukan. Minimal Mabes Polri sudah memberikan petunjuk kepada Polda Jabar. Bukan lagi ditangani oleh tingkat Polres, apalagi Polsek gitu kan. Iya. Kalau Polres sudah turun, Polda sudah turun, saya yakin ini nggak lama. Dan yang penting lagi kita bukan hanya ngejar pelakunya. Korban juga harus diperhatikan ya. Iya. Kita tunggu Menteri Peranan Wanita turunnya kapan gitu. Kemudian pemerintah, saya yakin ini mungkin bukan orang mampu ya. Disinilah pemerintah harus turun misalnya biaya rumah sakit ya. Karena dia kan bibirnya luka, kepalanya lecet, kondisi kesehatannya memprihatinkan. Nah ini pemerintah harus turun tangan, bebaskan dari biaya rumah sakit. Kemudian diberi pengobatan yang baik gitu, diberi kamar pengobatan yang bagus. Jangan digeletakkan di lantai atau apa-apa. Iya. Ini wujud dari Pancasila dong. Jadi banyak PR yang harus dikerjakan saat ini dan memang korban sendiri juga harus dapat perhatian penuh ya dari pemerintah Dapat ya. perhatian yang penuh. Kan kita membentuk Kementerian Peranan Wanita Perempuan, namanya iya. kan. Di pusat, kemudian di provinsi ada, kemudian di kabupaten, kota juga ada. Inilah pada saat seperti inilah yang harus turun gitu. Iya. Nah jangan, mudah-mudahan seluruh Indonesia kejadian ini hanya satu ini gitu. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan iya. Walaupun- Karena pelaku belum tertangkap, kita tidak tahu cerita penuhnya seperti apa ya Pak Susno. Ya, dan yang lain mungkin belum terungkap. Iya. Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan nggak tidak ada. Oke, Ya. Pak Susno ditahan dulu, kita akan menyimak informasi berikut. Polisi memburu pelaku penyekapan seorang wanita di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Pelaku diketahui kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung yang viral di media sosial mengundang perhatian publik. Korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Fokus penyidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang disebut kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Tim gabungan juga terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku. Anak korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan
empati dan simpati kami kepada si korban. Bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa. Kuasa hukum Hotman mendatangi rumah korban penculikan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kedatangan tim ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokasi Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga korban di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Menurut tim hukum, kasus yang menimpa korban saat ini tergolong sadis karena sudah terjadi selama 3 tahun dan korban mengalami penyiksaan hingga menderita luka berat. Tim hukum berharap polisi segera menangkap pelaku. Diduga ada korban lain dari kawasan Garut, Jawa Barat yang mengalami perlakuan serupa. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Ya harapan kita sih si terduga pelaku bisa segera tertangkap ya biar, dan juga untuk korban-korban lainnya bisa ikut melapor. Pokoknya jangan takut karena dengan ikut melapor kita membantu pihak kepolisian untuk memberantas kejadian semacam ini biar tidak terulang lagi ke depannya. Sejauh ini ya, yang abang tahu ada berapa korban? Yang saya tahu sih ada dari Garut ya, tapi yang lain sih masih belum tahu pasti. Soalnya belum ada laporan resmi dari kepolisian juga. Kita lanjutkan perbincangan Pak Susno. Tadi kalau misalnya ada dugaan, ada korban-korban lain, tetapi kalau memang kondisinya masih dalam keadaan disekap, berarti artinya ini lagi-lagi alarm buat masyarakat ya Pak Susno ya? Ya, bagus sekali. Jadi tadi kan sudah diumumkan tadi, sudah dari tim Hotman katakan kalau ada korban lain segera lapor. Jangan-jangan si pelaku ini menyekap itu, menculik itu, menghilangkan kebebasan pada orang lain itu bukan hanya satu ini. Karena sepertinya pelaku tidak tinggal di situ kan, dikunci di luar, ditinggal. Nah ini mungkin dia masih banyak lagi sekapan-sekapan lain. Aduh itu mengerikan sekali ya Pak hasil Susno. culikan-culikan lain. Nah ini kan harus diungkap motifnya apa ini, apakah sakit jiwa atau apa, atau dendam atau apa, harus diungkap. Nah caranya juga saya yakin bahwa Polri telah menyebar foto yang bersangkutan di ranah publik. Kenapa? Ini kalau foto disebar ya Pak Susno dari kacamata polisi sebagai tim yang akan memburu sesuatu yang mempermudah atau jangan-jangan mempersulit nanti karena orang-orang mencari dia dan dia lebih bersembunyi. Akan mempermudah karena tidak bisa lagi dirahasiakan ini ya. Kecuali kalau tersangka itu masih dalam rahasia, masih dalam pengintaian, ya harus disembunyikan ya siapa yang dicari. Tapi ini kan sudah terbuka ke publik. Korbannya sudah ditemukan, sudah dibawa ke rumah sakit, tersangkanya sudah tahu si lakinya, karena identitasnya ada di tempat kos dan sebagainya, ya buka aja. Supaya yang mencari dia 280 juta rakyat Indonesia. Nah itu lebih bagus gitu kan. Jadi tinggal tersangka berpikir mau menyerahkan diri atau mau ditangkap dengan diburu, atau mau sembunyi bahwa tanah membeku jadi salju gitu. Ya dia tuh berpikirlah. Yang paling bagus dia segera menyerahkan diri. Karena tidak mungkin dia tidak tertangkap oleh Polri. Jadi segera menyerahkan diri. Dan juga kita himbau seluruh masyarakat Indonesia melihat fotonya. Dan dimanapun kalau ketemu dengan wajah itu segera kalau berani tangkap langsung. Karena ini udah tertangkap tangan ya. Kalau tidak berani, laporkan kepada aparat terdekat. Baik. Pak Susno, kalau bicara soal pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada pelaku. Kalau Bu Atalia kan mengatakan pasal 351 ayat 2 untuk penganiayaan berat dan pasal 333 untuk perampasan kemerdekaan. Nah dari Pak Susno sendiri seharusnya pasalnya apa dan banyak.
Banyak ya Pak Susno. Dan mungkin apa yang perlu diantisipasi supaya kemudian pelaku ini tidak lolos dari jerat tuntutan yang manapun gitu Pak Nah, Susno? nggak mungkin lolos lah. 351 ya kena dia penganiayaan ya. Kemudian jangan-jangan dia ada percobaan pembunuhan juga kena. Iya. Mau dikenakan apa namanya penyekapan ya 3333 kena. Mau dikenakan penculikan 328 ya kalau nggak salah KUHP kena. Masih ada pasal-pasal lain lagi ya berlapis lah dibuat. Nah, kalau 328 tuh 12 tahun. Kalau apa namanya 33 tadi yang katanya penyekapan itu kan itu 9 tahun. Kalau nggak salah 6 tahun, 8 tahun sama 9 kalau nggak salah ya. Tapi kalau 328 penculikan dia diculik kan disembunyikan di bawah kekuasaan dia itu 12 tahun. Oke, ini pembuktiannya akan sulitkah Pak Susno? Enggak, gampang sekali nih. Karena sudah terbukti dia dihilangkan kemerdekaannya, udah terbukti bahwa dia tidak dipamitkan kepada orang tuanya, udah terbukti sekian lama dia tidak ngabari pihak familinya, sudah terbukti bahwa dia dikunci dari luar, sudah terbukti bahwa perlakuannya itu kayak memperlakukan, masih lebih bagus perlakuan terhadap apa? Hewan peliharaan ya, kalau melihat kondisi rumahnya tadi. Nah, ini udah kena, ini banyak sekali pasal yang bisa dikenain. Oke, Pak Susno kalau catatan untuk Babin Kamtipmas supaya kemudian kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ya ini catatan untuk Babin Kamtibmas ya meriksa apa namanya, kan Babin Kamtibmas kan harus mengenali ya, dalam radius sekian, radius binaannya siapa di situ. Termasuk ini rumah kos. Oh jangan, rumah kos ini milik Pak siapa. Kemudian dia sekaligus sambil ngopi atau sambil istirahat mampir ke situ. Ngobrol sama yang jaga, ada berapa pintu, siapa saja yang di situ. Itu dia harus tahu sampai sedetail itu ya Pak Harus. Susno? Apa tugasnya, karena Babin Kamtibmas tugasnya kan gitu kan, keluyuran, ngobrol, memantau. Nah ini berarti, saya nggak tahu Babin Kamtibmasnya siapa ini. Ini harus dipantau. Nah dipantau dan beri pengarahan. Oh ada sekian pintu Pak, kata satpam misalnya, atau kata yang jaga di situ. Tapi orangnya tidak bisa keluar, tidak keluar. Dan dia mencurigakan, selalu dikunci, diminta surat nikah nggak diberikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah itulah tugas Babin. Oke, kalau pesan pembelajaran untuk masyarakat nih Pak Susno setelah ada kejadian ini kan kita memang dikagetkan bahwa kok bisa ya ada seseorang yang disiksa selama 3 tahun itu lama sekali, kemudian bisa tinggal di tengah-tengah permukiman padat penduduk tetapi tidak diketahui oleh baik tetangganya maupun lingkungan sekitarnya bahwa dia menerima perlakuan yang sangat sadis. Bahkan kalau kita lihat foto-foto korban setelah di rumah sakit itu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Iya, memprihatinkan sekali Pak Susno. Nah, ini catatan untuk masyarakat ke depannya agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini seperti apa Pak Ya, Susno? pelajaran untuk kita bersama ya, selain aparat tadi, aparat keamanan, aparat pemerintah, kemudian aparat kementerian, dan untuk kita selaku masyarakat, kepedulian kita ini dikenal sebagai bangsa Indonesia yang kekeluargaannya cukup besar, yang kepedulian sosialnya cukup bagus, kan sesuai apa yang dirumuskan di dalam Pancasila. Mari kita wujudkan lagi, itu jangan hilang gitu kan. Orang yang dianiaya, apakah kepalanya dibenturkan, apakah dipukul, apakah digunting atau di benda tajam, pasti teriak. Ya. Nah kemana yang sebelah kamarnya? Kemana security di situ? Kemana petugas-petugas di situ? Gitu kok seperti tak peduli gitu kan. Ketahuannya kan setelah dia bawa ke rumah sakit kan. Membawa ke rumah sakit, di rumah sakit itu baru heboh. Bahwa dia bisa, kalau nggak salah bisa WA ke keluarganya ya. Nah ini berarti ya kita semua ya. Kita semua bersalah gitu. ya, kita semua lalai. Iya, baik. Ini jadi catatan, tapi terima kasih Pak Susno, kita akan sama-sama pantau seperti apa kelanjutan kasus ini. Semoga memang cepat dan segera ditangkap sehingga kita bisa tahu pelakunya itu berbuat ceritanya penuhnya seperti apa dan apakah ada korban lain, mudah-mudahan segera diungkap dan bisa ditangkap. Amin. Terima kasih Pak Susno untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Mbak Tasha, terima kasih para pemirsa. Pemirsa, 3 tahun korban menderita dalam senyap dan mengingatkan kita terhadap fakta tentang kekerasan yang berlindung di balik tembok-tembok ketidakpedulian lingkungan sekitar. Kita mendesak polisi segera menangkap pelaku karena tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan sekeji itu di dunia. Mari kita lebih peka terhadap tetangga dan lingkungan di sekitar kita. Jangan diam saat Anda melihat atau mendengar indikasi kekerasan karena suara Anda mungkin bisa menyelamatkan 1 nyawa. NTV Prime akan kembali usai jeda.